Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal PPU USP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2020-2021. Soal nomor 1. Langsung saja, nggak usah baca teksnya dulu ya. Langsung baca pertanyaannya. Makna kata menghemat dalam paragraf tersebut. Mana menghemat? Ibu guru meminta para siswa untuk selalu menghemat energi. Nah, makna kata menghemat ini apa? Apakah sedikit dalam menggunakan keperluan hidup sehari-hari? Nah, kalau ini sedikit, ini artinya adalah pelit. Sedangkan arti dari hemat itu sendiri adalah menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati. Jadi isinya adalah yang B ya. Soal nomor 2. Makna kata yang bercetak miring dalam paragraf tersebut. Cari yang bercetak miring. Ini ya. Diskon. Nah, diskon artinya apa? Potongan harga ya. Soal nomor 3. Informasi yang sesuai dengan isi paragraf adalah, maka harus kita baca. Sarapan pagi memiliki banyak manfaat. Dengan sarapan pagi tubuh memiliki energi. Sarapan pagi dapat juga mencegah penyakit mah. Selain itu, sarapan pagi dapat menjaga konsentrasi. Tubuh kehilangan energi bila tidak sarapan pagi. Salah ini ya, tidak ada. Badan menjadi lemas bila tidak rajin sarapan pagi. Nah, ini juga tidak ada dalam teks ya. Konsentrasi bisa terjaga bila sarapan pagi. Nah, ini ya. Di kalimat yang mana ini? Di kalimat yang ini. Selain itu, sarapan pagi dapat menjaga konsentrasi. Berarti ini ya. Jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Nah, tinggal kita lihat aja nih. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Kemudian aneka budaya itu antara lain, nah ini udah jelas ya. Selanjutnya dia membahas mengenai aneka budaya. Nah, berarti ini sudah jelas kalimat utamanya adalah di kalimat pertama, yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman budaya ya. Soal selanjutnya, berbagai macam zat berbahaya terkandung di dalam rokok. Ide pokok paragraf tersebut. Nah, ide pokok juga biasanya ada di awal atau di akhir. Zat-zat berbahaya tersebut antara lain tar, nikotin, dan karbon monoksida. Ini ngomongin apa ini? Ngomongin berbagai macam zat berbahaya yang terkandung di dalam rokok. Nama rokok merugikan diri, apakah ada di situ? Enggak ada ya, bukan A berarti. Nikotin menyebabkan kanker juga bukan. Zat-zat berbahaya dalam rokok. Nah, ini isinya yang C ya. Gampang ya. Nomor 6. Informasi tersirat yang terdapat pada paragraf di atas. Tersirat itu artinya apa? Yang tidak dituliskan dalam teks ya. Maka kita harus mencari-cari sendiri artinya apa itu. Informasi apa itu. Setiap sekolah menggalakkan gerakan literasi dengan beberapa kegiatan. Salah satu diantaranya adalah membaca buku 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca. Dengan membaca, pengetahuan dan wawasan semakin luas ya. Informasi tersirat yang terdapat pada paragraf di atas adalah literasi perlu digalakkan. Coba A, agar dapat membaca sebelum pelajaran dimulai. Salah ya. Maksudnya bukan itu. Untuk menumbuhkan kebiasaan dalam membaca supaya pengalaman membaca kita semakin banyak, agar wawasan buku yang kita baca semakin luas. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Untuk menumbuhkan kebiasaan dalam membaca. Ya. Selanjutnya, ini adalah teks bacaan dari nomor 7 dan 9. Nah, kita lihat dulu soalnya dulu. Soal nomor 7 apa nih? Ide pokok paragraf pertama pada teks tersebut adalah, ingat-ingat ya, sudah 2 pekan wilayah Malaysia diselimuti oleh kabut asap. Ini paragraf pertama yang kita cari adalah ide pokok dari paragraf pertama. Maka kita akan kembali ke teks bacaan itu ya.
Teksnya ini, sejak 2 pekan terakhir Malaysia mengeluh, ya, 2 pekan terakhir Malaysia mengeluh bahwa wilayahnya diselimuti kabut asap yang berasal dari Indonesia. Kabut asap yang melanda negara itu disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Riau. Kondisi udara di sana semakin bertambah buruk setiap harinya. Pemerintah Malaysia pun mendesak pemerintah RI untuk segera menanggapi masalah kabut asap ini. Nah, ini paragraf 1. Nah, ini udah jelas ide pokoknya, yaitu sudah 2 pekan wilayah Malaysia diselimuti oleh kabut asap. 2 pekan terakhir pemerintah Malaysia mengeluh kondisi udara di Malaysia sangat buruk. Nah, ini jawabannya antara yang A dan yang C, ya. Jawabannya adalah antara yang A dan yang C. Coba kita kembali lagi ke teks bacaannya. Sejak 2 pekan terakhir Malaysia mengeluh bahwa wilayahnya diselimuti kabut asap yang berasal dari Indonesia. Kabut asap yang melanda negara itu disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Riau. Kondisi udara di sana semakin bertambah buruk setiap harinya. Pemerintah Malaysia pun mendesak pemerintah RI untuk segera menanggapi masalah kabut asap ini. Nah, jadi ide pokoknya yaitu sudah 2 pekan Malaysia diselimuti oleh kabut asap. 2 pekan terakhir pemerintah Malaysia mengeluh. 2 pekan terakhir pemerintah Malaysia mengeluh sudah 2 pekan Malaysia diselimuti oleh kabut asap. Ide pokoknya ini. Sudah 2 pekan wilayah Malaysia diselimuti oleh kabut asap. Coba kita baca lagi, ya. Barangkali keliru. Kalau wilayah diselimuti kabut asap yang berasal dari kabut asap melanda. Ya, benar ya. Jawabannya itu yang A. Kemudian yang B, nomor 8, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf kedua. Maka kita lihat yang paragraf kedua, ya. Dalam pemberitahuan disebutkan bahwa asap berasal dari pembakaran hutan. Peristiwa itu bukan akibat kebakaran hutan secara alami, artinya ada aktivitas sekelompok orang yang diduga bermaksud membuka lahan dengan cara membakar hutan. Nah, coba kita ke soalnya, ya. Kebakaran hutan di provinsi itu terjadi secara alami, bukan ya? Bukan secara alami. Kabut asap di Malaysia merupakan peristiwa tahunan, bukan juga, tidak sesuai dengan pernyataannya. Provinsi Riau merupakan daerah penghasil panas bumi. Kebakaran hutan di Provinsi Riau terjadi karena ulah manusia. Nah, ini ya. Jawabannya yang D. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf ketiga. Maka kita lihat paragraf ketiga, ya. Paragraf ketiga. Ini. Bukan untuk pertama kalinya bencana kabut asap dari Indonesia menyebar ke Malaysia. Pada tahun 1997 sampai 1998 indeks polusi udara pernah mencapai angka 860 akibat kebakaran hutan di Indonesia. Saat itu beberapa negara Asia Tenggara terkena dampaknya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan sebagian kawasan selatan Filipina dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan diperkirakan mencapai US dollar 9,3 miliar. Nah, jadi jawabannya kapan terakhir itu nggak ada ya, berapa kerugian yang akibat bencana di Indonesia. Nah, ini ya. Jawabannya adalah yang C, yaitu sekitar berapa tadi itu, berapa miliar US dollar, ya. Kemudian soal nomor 10, bagaimana cara memasak sayuran hijau yang benar? Sebelum dikonsumsi, sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Terus sayuran yang akan dimasak, nah, sebaiknya dicuci. Nah, ini sebelum dimasak tuh dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Dan terus jangan dimasak terlalu lama dan jangan dimasak terlalu lama. Karena jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan rusak ya, atau berkurang.
Maka cara memasak sayuran hijau yang benar adalah dimasak hingga berubah warna dan dicuci hingga bersih sebelum dimakan. Ini salah ya. Jawaban yang A itu salah. Yang B, sayuran dicuci sebelum dipotong-potong dan dimasak tidak terlalu lama. Nah, ini jawaban yang benar ya. Nah, dimasak. Jawaban yang B. Nah, selanjutnya nomor 11. Tanah menjadi tandus karena perhatikan penggunaan pupuk kimia secara berlebihan akan mengakibatkan beberapa dampak negatif. Salah satu adalah berkurangnya kesuburan tanah. Ini karena penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Penggunaan pupuk berlebih akan berdampak pada berkurangnya zat organik dan organisme di dalam tanah. Bakteri, cacing, dan jamur dalam tanah akan mati. Karena siapa? Karena pupuk kimia berlebihan. Hal ini akan membuat tanah cepat tandus. Jadi tanah cepat tandus itu karena menggunakan pupuk kimia secara takaran untuk tanaman. Yang A salah jelas, sesuai takarannya salah. Bertambahnya penggunaan pupuk kimia di dalam pertanian salah juga karena tidak ada di dalam teks. Berkurangnya organik dan zat organik tanah. Nah, ini berkurangnya penggunaan pupuk berlebih akan berdampak pada berkurangnya zat organik dan organisme dalam tanah. Bakteri, cacing, dan akan mati. Nah, ini ya, berkurangnya organisme dan zat organik tanah. Itu isinya ya. Hal nomor 12, isian yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah, ini jadwal petugas perpustakaan SD Sembada. Petugas perpustakaan tersebut mendapat tugas piket setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pada setiap kegiatan ditugaskan 3 orang siswa untuk piket di perpustakaan saat jam istirahat. Nah, ini Dani dan Mirna bertugas setiap Senin. Kemudian Anton dan Rani setiap hari Rabu. Genta dan Dini bertugas setiap Jumat. Nah, ini disebut siapa nih? Genta dan ini. Genta, Sandi. Ini Dini berarti ya. Kemudian Sandi bertugas pada hari yang sama dengan Genta. Ini dia Jumat berarti ya. Kemudian Weni bertugas pada hari yang sama dengan Mirna. Weni sama dengan Mirna, berarti di sini Weni. Kemudian Zidan bertugas pada hari yang sama dengan Anton, berarti di sini Zidan. Jadi isian yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah Weni, Zidan, Dini ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Selanjutnya nomor 13, isian tepat untuk melengkapi pantun tersebut. Nah, rimanya perhatikan ya. Ini U, A, berarti di sini U, di sini A juga ya. Maka jangan suka makan mentimun. Mentimun itu banyak getahnya, namun tak ada gunanya. Berarti, nah ini isinya. Jangan suka duduk melamun. Melamun itu tak ada gunanya. Ya. 14. Teks tersebut termasuk jenis paragraf. Nah, ini perhatiin. Pangeran Diponegoro adalah putra Mataram yang memegang prinsip-prinsip kebenaran. Beliau merupakan cucu Amangkurat II. Pangeran Diponegoro dibesarkan di pesantren. Karena itulah beliau tidak mengenal ajaran kecurangan, tipu muslihat, dan sejenisnya. Teks tersebut termasuk jenis paragraf apa? Nah, ini bukan narasi, bukan juga persuasi, karena tidak bersifat mempengaruhi ya. Tidak bersifat mempengaruhi. Nah, ini bukan juga deskripsi karena tidak menggambarkan suatu objek yang membutuhkan panca indera. Nah, ini jawabannya adalah argumentasi. Kenapa argumentasi di sini? Karena ada kata karena ini. Karena ada alasannya ya. Kemudian bukan juga narasi karena
Narasi itu adalah jenis paragraf yang berisi cerita tentang suatu hal dengan menghadirkan tokoh yang membangun suasana tertentu dan urutan peristiwa tertentu. Sedangkan di sini tidak ada urutan peristiwanya ya. Jadi isinya adalah yang argumentasi. Selanjutnya, persamaan kedua teks tersebut adalah kita baca. Pak Soma adalah seorang petani yang tinggal di pegunungan. Setiap pukul 7, Pak Soma sudah berada di kebunnya. Tanaman kopi di kebunnya tumbuh subur. Ia rajin dan tidak mengenal lelah untuk mengurus kebun kopinya. Hasil panennya pun selalu melimpah. Sedangkan teks 2, Pak Sabar ada seorang petani cabai yang tinggal di dekat pantai. Jatuh bangun dalam bertani telah ia rasakan. Sudah berkali-kali ia mengalami gagal panen dan merasakan harga jual cabai murah. Tapi semua itu tidak membuatnya patah semangat ya. Tidak membuatnya patah semangat. Ia tetap menekuni pekerjaan itu. Nah, di sini lihat ia rajin dan tidak mengenal lelah untuk mengurus kebun kopinya. Nah, di sini persamaannya nih. Persamaan kedua teks tersebut. Nah, ini ya, keulatan pelaku kegiatan ya. Ulet itu artinya apa? Ulet itu artinya rajin, tidak mudah menyerah, selalu semangat ya. Selanjutnya ini teks untuk nomor 16 sampai 18. Petani mengurungkan niatnya untuk minum air kendi karena kenapa? Nah, kita lihat teksnya. Alkisah di sebuah desa yang tandus hiduplah seorang petani jagung yang sangat sabar. Suatu hari petani tadi hendak ke kebun jagung yang berjarak puluhan kilometer dari rumahnya. Dalam perjalanan ia menemukan pohon jati yang di bawahnya ada sebuah kendi yang berisi air. Petani merasa haus dan ingin minum air yang ada di dalam kendi tersebut, namun karena sadar bukan miliknya, ia mengurungkan niatnya dan melanjutkan perjalanan. Nah, udah ketahuan jawabannya ya. Jadi sadar itu bukan miliknya. Karena rasa hausnya tiba-tiba hilang, ingin minta izin pada pemiliknya itu dalam sekitar. Karena sadar itu bukan miliknya ya. Jawabannya yang A ya. Selanjutnya, sesampainya di kebun jagung, petani terkejut karena pohon jagung mulai berbuah. Banyak tanaman jagung yang berisi. Petani bersyukur kepada Tuhan. Latar yang digunakan dalam petikan cerita tersebut adalah coba kita lihat teksnya. Nah, ini petikan cerita yang ini maksudnya. Setelah beberapa kilometer berjalan, ia menemukan sebuah cincin emas yang sangat berkilau dari kejauhan. Petani tergiur dengan emas tadi, terlintas kembali dalam benaknya bahwa barang tersebut bukan miliknya. Mungkin saja ada orang yang kehilangan emas ini. Ditaruhnya kembali emas tadi, kemudian petani melanjutkan perjalanan. Sampai di kebun jagung, petani terkejut karena pohon jagungnya mulai berbuah. Banyak tanaman jagung berisi, petani bersyukur kepada Tuhan. Maka jawabannya adalah latar yang digunakan dalam petikan cerita tersebut. Waktu, sosial, tempat, suasana. Tempat ya. Latar yang dipakai adalah latar tempat. Selanjutnya, watak tokoh petani dalam cerita tersebut: pantang menyerah, pandai bersyukur, pekerja keras, atau jujur? Jawabannya adalah yang jujur. Ya. Kenapa jujur? Karena dia tidak mengambil beberapa kali barang yang jelas-jelas ada di depan matanya ya. Kenapa? Karena itu bukan miliknya ya. Itu termasuk sifat jujur ya. Nah, ini tag untuk nomor 19 sampai 22. Makna kalimat Permadi hanya diam dan diam mendengar panggilan tersebut. Coba kita lihat situasinya di teks bacaan. Mana itu?
Suatu hari Permadi hendak pergi ke tempat les. Di tengah perjalanan terlintas pikiran kalau ia lelah belajar. Ia merasa hari-harinya disuruh belajar oleh orang tuanya. Ia pun menghentikan langkah kaki dan menatap lapangan. Di lapangan itu teman-temannya sedang asik bermain sepak bola. Ia sangat suka olahraga sepak bola. Teman-teman Permadi berteriak manggil namanya dan mengajaknya bermain bersama teman. Permadi hanya diam dan diam mendengar panggilan tersebut. Setelah beberapa saat, Permadi akhirnya melangkah kaki kembali. Ia lanjutkan perjalanan menuju tempat les. Ia teringat akad nasihat gurunya. Jika ingin menjadi orang pintar, butuh pengorbanan dan perjuangan. Hatinya kembali menatap dan tidak menghiraukan temannya yang bermain sepak bola di lapangan. Nah, berarti makna kalimat Permadi hanya diam dan dia mendengar panggilan tersebut adalah artinya apa? Dia artinya itu adalah bimbang antara ingin bermain bola atau melanjutkan pergi ke tempat les, ya. Prediksi jika Permadi menghiraukan teriakan temannya. Menghiraukan itu artinya apa? Menghiraukan itu artinya menggubris, menanggapi teriakan temannya. Ia tidak mengikuti les hari itu. Ia akan dimarahi orang tuanya. Permadi pasti ikut bermain bola. Permadi akan disenangi semua teman. Nah, ini jawabannya dalam jangka panjang. Dan jangka panjang isinya apa? Isinya yang ini. Ia akan dimarahi orang tuanya karena orang tuanya menyuruhnya untuk pergi les, ya. Coba lihat lagi, ya. Suatu hari Permadi hendak pergi ke tempat les. Di tengah perjalanan terlintas pikiran kalau ia lelah belajar. Ia merasa hari-hari disuruh belajar oleh orang tuanya, ya. Jadi ia disuruh belajar oleh orang tuanya. Jadi apabila dia menghiraukan teriakan temannya, maka ia akan dimarahi oleh orang tuanya. Nilai moral positif dari tokoh Permadi adalah apakah rajin belajar? Tidak juga, ya. Apakah semangat belajar? Tidak juga. Apakah menyerah? Tidak. Artinya apa? Ya teguh pada pendiriannya. Dilihat di mana? Dia tidak menghiraukan teriakan teman-temannya untuk mengajaknya bermain sepak bola di lapangan, tetapi ia tetap berjalan untuk mengikuti les, ya. Jadi dia teguh pada pendiriannya, ya. Jadi isinya yang B. Lanjutnya soal nomor 22. Keteladanan dari tokoh Permadi adalah, nah ini keteladanannya ini A. Dapat memilih kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang lebih bermanfaat itu apa? Yang lebih bermanfaat adalah ya belajar, ya, dibandingkan bermain sepak bola bersama teman-temannya, ya. Lanjutnya nomor 23. Dengan titik-titik, Paman Hadi sukses menjual semua patung buatannya ke luar negeri. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, lihat perhatian ini. Kaki tangan itu artinya apa? Kaki tangan itu artinya orang kepercayaan, ya. Orang kepercayaan atau asisten, ya. Tangan dingin. Nah, ini artinya ya ini isinya adalah tangan dingin. Tangan dingin itu apa? Tangan dingin adalah kalau bikin apa aja itu selalu jadi. Nah, ringan tangan artinya apa? Ringan tangan artinya suka membantu. Nah, sedangkan kalau tangan terbuka artinya apa, ya? Tangan terbuka artinya dengan tangan terbuka. Ringan tangan suka membantu, tangan terbuka. Tangan terbuka artinya menerima, ya. Nah, berarti isinya adalah yang B, ya, tangan dingin. Tadi apa? Segala sesuatu kalau dipegang olehnya maka akan menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Nah, peribahasa yang tepat untuk melengkapi pernyataan di atas. Ayah mengatakan bahwa akhir dari perselisihan nantinya. Nah, ini tentang perselisihan atau perkelahian.
Kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Nah, peribahasa yang tepat adalah apa? Nah ini, menang jadi arang, kalah jadi abu ya. Selanjutnya, nomor 25, urutan petunjuk penggunaan termometer yang tepat adalah yang dimulai dari 2 dulu atau 5 dulu. Kalau 2, kibas-kibas termometer agar sesuai suhu udara saat itu. Siapkan termometer ketiak. Nah ini, yang pertama adalah yang 5, berarti yang A dan B salah ya. Terus 4 dulu, kemudian nomor 4 atau nomor 1. Tunggu kira-kira 10 menit. Nah, salah ya. Udah selipkan termometer pada ketiak. Iya, udah diselipkan, terus habis itu 4, cabut dan amati dan ketiak. Nah, berarti yang C isinya ya. Ditunggu dulu baru dicabut habis itu. Selanjutnya, cermati penuh cara pembuatan salad buah yang diajak berikut. Nah, 2 dulu apa 3 dulu nih? Buatlah saus dengan mencampur. 3, irislah buah. Nah 3 dulu yang benar ya, diiris dulu buahnya. Jadi yang benar adalah 3. Nah, kemudian 31 apa 34? Habis diiris apel, pir, mangga, dan kiwi yang telah dicuci dan dikupas. Terus 1, langsung buah ke dalam wadah. Atau 4, berilah taburan keju parut. Nah isinya yang 31 2. 31 habis itu 2, buatlah saus ya. Terus 5, siramlah saus ke atas buah. Ini udah benar. Jawabannya yang 3, 1, 2, 5, 4, 6 ya. Selanjutnya, ini teks baca untuk soal nomor 27 dan 28. Bondan ingin memelihara ikan, tapi ia tidak memiliki kolam ikan. Ayahnya membelikan akuarium untuknya. Ia sangat senang. Sekarang ia bisa memelihara ikan di akuarium miliknya. Isi akuarium Bondan sangat bervariasi. Ada ikan mas koki, ada ikan cupang, kura-kura, dan tumbuhan air. Bondan juga meletakkan batu karang buatan di dalamnya. Setiap pagi dan sore Bondan memberi makan ikan-ikannya. Ikan termasuk makhluk hidup. Ikan membutuhkan makanan untuk hidup. Ikan milik Bondan tidak dapat mencari makan sendiri. Jadi Bondan harus rajin memberi makan agar ikan-ikan itu tidak mati. Ikan seperti halnya manusia dan tumbuhan yang membutuhkan makanan. Bagaimana cara Bondan memelihara ikan agar tetap bertahan hidup? Cara Bondan memelihara ikan agar tetap bertahan hidup. Cara Bondan memelihara ikan agar tetap bertahan hidup adalah memelihara dengan baik, merawatnya dengan kasih sayang, membuat akuarium selalu bersih. Perhatikan, coba lagi. Bondan ngapain? Setiap pagi dan sore Bondan memberi makan ikan-ikannya. Nah ini jelas ya. Kemudian ikan termasuk makhluk hidup. Nah ini memberi makan, jadi jawabannya adalah memberi makan ya. Memberikan makan setiap hari ya, karena setiap pagi dan sore tadi ya. Jawabannya yang A. Kemudian yang B, mengapa ikan perlu makan? Ikan perlu makan agar ini tetap hidup dan tidak mati ya. Isinya yang C. Kemudian nomor 29, cermati teks laporan berikut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah, ya, tinggal dibaca yang sebelum titik-titik dan setelah titik-titik nyambung apa enggak. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih keterampilan siswa dalam berwirausaha. Setiap siswa kelas 6 diwajibkan membawa 15 makanan untuk dijual di stand titik-titik-titik, sehingga hampir semua makanan habis terjual. Para guru membantu siswa menata makanan. Harga makanan yang dijual sangat terjangkau. Nah ini udah jelas nih. Nah, jawabannya yang B. Karena harganya terjangkau, maka semua makanan habis terjual. Jadi jawabannya yang B ya. Selanjutnya nomor 30. Isi kutipan laporan di atas adalah, nah maka kita baca laporan hasil pengamatan pelestarian musik angklung. Hasil pengamatannya yaitu seni angklung Mang Ujo merupakan hasil kerja keras ketika Mang Ujo belajar di Sekolah Kesenian Jawa Barat. Karena kerja keras Mang Ujo itulah kesenian tradisional angklung menjadi terkenal di Indonesia. Nah, kita garis bawahi ya. Karena kerja keras Mang Ujo, nah, kesenian tradisional angklung menjadi terkenal di Indonesia. Bahkan angklung juga dikenal masyarakat dunia. Di Belanda, Saudi Arabia, Swiss, Jepang, dan Argentina seni angklung pernah dipertunjukkan. Jadi isi kutipan laporan, kerja keras Mang Ujo menciptakan angklung untuk dijual di Belanda. Ini salah ya. Kerja keras Mang Ujo membuat seni angklung dikenal masyarakat dunia. Nah ini yang B isinya.
Selanjutnya nomor 31, cermati susunan kalimat acak berikut. Nah, dimulai semua dari 4 semua. Setelah 4, 2 per 1, ayo. SD Pelangi memiliki taman yang indah. Coba kalau 2, di tengah taman ada kolam dengan air mancur. Nah, 4, 2 dulu ya. 1, kalau habis 4, 1 salah. Berarti yang C sama D salah. 4, 2, habis 4, 2, di tengah taman ada kolam dengan air mancur. Kemudian tanaman teratai tumbuh di sekitar air mancur. Nah, ini 4, 2, 1, 3. Isinya yang A ya. Selanjutnya nomor 32, bacalah penggalan teks pidato di bawah ini dengan cermat. Kalimat penutup pidato yang tepat adalah, teman-teman, waktu ujian sekolah sudah semakin dekat, jangan terlena dan bermalas-malasan. Jika tidak ingin kecewa, nilai ujian sekolah yang memuaskan. Jika tidak ingin kecewa, nilai ujian sekolah yang memuaskan harus kita raih. Dengan demikian kita dapat melanjut ke sekolah lanjutan yang diinginkan. Marilah kita banyak puji syukur. Nah, ini salah ya. Ini harusnya ini di pembukaan ya. Marilah kita belajar dengan lebih rajin agar mendapat nilai ujian yang memuaskan. Marilah kita belajar berbanyak amal. Marilah kita syukur nilai yang sudah kita dapat. Jadi harusnya jawabannya adalah yang B ya. Marilah kita belajar dengan lebih rajin agar mendapat nilai ujian yang memuaskan. Nomor 33, kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan tersebut adalah, pukul 7 semua warga sekolah berkumpul di halaman sekolah. Mereka siap melaksanakan upacara bendera. Semua petugas telah berada di tempatnya masing-masing. Upacara bendera akan segera dimulai. Semua petugas udah ada di tempat. Maka setelah itu adalah ini ya. Semua pemimpin barisan menyiapkan barisan kelasnya masing-masing ya. Selanjutnya nomor 34. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan di atas. Nah, ini udah ada iklannya. Cuman sebelumnya apa? Air titipan untuk anak cucu kita. Sebelumnya apa? Nah, ya harusnya adalah ini. Air bukan hanya untuk kita. Nah, air itu titipan untuk anak cucu kita. Jawabannya ya. Nah, maka ini perhatikan ini ya. Jangan cuma lihat gambar aja ya. Perhatikan soal nomor 35. Perbaikan penggunaan kata-kata bercetak miring pada paragraf tersebut. Nyari yang miring, hektar. Hektar harusnya hektar. Kemudian mana lagi? Hektar, terus gubuk harusnya pakai K. Gubuk produktivitas bukan pakai C, harus isinya yang ini. Jadi isinya yang C ya. Lanjut. Perbaikan tata kalimat yang tercetak miring pada paragraf tersebut. Untuk menyaksikan gerhana bulan berhamburan, warga masyarakat ke lapangan. Nah, subjeknya mana? Subjeknya ini. Warga masyarakat itu subjek. Berarti dimulai dari ini. Bukan B dan D. Masa kalau yang B, ke lapangan untuk menyaksikan gerhana bulan warga masyarakat berhamburan, itu salah ya. Coba yang B, A. Warga masyarakat ke lapangan untuk berhamburan, salah. Warga masyarakat berhamburan ke lapangan untuk menyaksikan gerhana bulan. Nah, isinya yang C ya. Kemudian nomor 37. Penggunaan ejaan yang paling tepat terdapat pada kalimat masyarakat Kepulauan Riau daratan sedang panen cengkeh. Di samping rumah Pak Midi ada toko khusus batik Jogja. Di samping penyanyi Si Wulan juga presenter. Samping penyanyi harusnya ini koma. Ada 5 gunung berapi yang aktif di Pulau Jawa. Di samping rumah Pak Midi, koma, ada toko khusus batik Jogja. Masyarakat di Kepulauan Riau. Masyarakat Kepulauan Riau daratan sedang panen cengkeh. Ada 5 gunung berapi yang aktif di Pulau Jawa. Nah, yang paling tepat adalah yang ini, yang D. Ada 5 gunung berapi yang aktif di Pulau Jawa ya. Selanjutnya, penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat. Pak Hasan berkata, mengapa Indra belum pulang? Ibu membeli buah-buahan, 2 jeruk, mangga, dan semangka. Isinya yang C ya. 39.
Perbaikan tata kalimat yang tepat pada kalimat yang bercetak miring. Para pedagang memperhatikan ikan-ikan dagangannya yang meletakkan di dekat jalan raya. Para pedagang yang meletakkan ikan di dekat jalan raya. Isinya yang A ini. Kemudian nomor 40. Windy mendapat tugas membuat boneka dari kertas. Ia pergi ke toko. Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat yang tercetak miring. Yang ini ya, Windy membeli alat-alat tulis ballpoint spidol. Nah, ini isinya yang sama kayak tadi nih. Yang C isinya. Windy membeli alat-alat tulis yaitu ballpoint, spidol, kertas, dan lem. Oke. Selesai. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.